secangkir kopi Arabica membuat pikiran yang beku bahkan membatu menjadi lebih mencair. Menghirup segelas kopi Arabica membuka kebuntuan atas berbagai persoalan yang berada di Batu Lanti. Kalau saja kopi-kopi itu berubah menjadi batu dan batu itu dilemparkan atau dijatuhkan dari atas seperti burung ababil menjatuhkan batu, maka entahlah apa yang akan terjadi di bumi Semawa ini atas kemurkaan masyarakat yang masih tertinggal dan jauh dari fasilitas yang layak untuk kehidupan dalam era kekinian. Berbicara Batu Lanti adalah berbicara tentang diri kita. Berbicara Batu Lanti berbicara tentang komitmen. Berbicara Batu Lanti adalah berbicara tentang realitas yang tidak bisa kita nafikan. Sore ini saya bersama 3 tokoh Batu Lanti yang sering kita dengar berteriak tentang bagaimana eksistensi diri dan masa depan generasi Batu Lanti. Bersama kita ada Sutarjon Altepali. Apa kabar, Jon? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian di samping saya ada Edi Kurniawansa, tokoh muda sekaligus juga akademisi. Dan bersama kita pula ada Sulhamran ya, tokoh muda dan mahasiswa dari Batu Lanti. Kami akan bincang-bincang mengupas beberapa persoalan yang ada di Batu Lanti untuk kemudian semoga menjadi referensi dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Kita mulai dari Edi Kurniawansa. Siapa? Edi, sudah berapa tahun ini Anda meninggalkan Batu Lanti dan menjadi orang yang berada di pusat pengambil kebijakan Kabupaten Sumbawa? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih nih Bang Ais, YouTubers yang luar biasa hari ini menghadirkan topik yang menarik yang dinanti oleh 8.300 lebih jiwa milih masyarakat Batu Lanti tentang persoalan-persoalan yang ada di Batu Lanti. Ini kita berada di Gubuk Bang Jon. Yang pertama Bang, saya ingin sampaikan bahwa salam takzim dulu untuk seluruh para aktivis-aktivis pejuang Batu Lanti yang rindu tentang kejayaan dan keadilan di tanah Intan Bulaeng ini. Umur saya sekarang ini sudah 30 tahun ya, masuk 31. Saya meninggalkan tanah kelahiran ini kurang lebih di umur 12 tahun. Karena di umur 13 tahun itu saya sudah hijrah ke Sumbawa, melanjutkan kuliah sekolah pendidikan menengah, tepatnya di MTS, kemudian melanjutkan di SMA 1 Sumbawa, habis itu meninggalkan kota Sumbawa ke Mataram, habis itu ke Jawa, pergi lagi ke Makassar dan kembali lagi ke tanah Intan Bulaeng ini. Ya ternyata Batu Lanti masih sama seperti yang dulu. Berlaku lagu Dian Piscesa. Aku masih seperti yang dulu. Ya memang seperti yang dulu Bang. Karena memang seperti itu, belum ada perubahan. Iya. Dan perubahan ini apa? Realitas ini kita nikmati aja ya. Ya kita sebenarnya sudah kita bosan, kita jenuh. Jadi 2020 ini momentum untuk melakukan kebangkitan masyarakat Batu Lanti. Jadi yang ingin sebentarnya Bang, ketika kita berbicara tentang Batu Lanti, saya analogi ibarat sebuah bidadari yang baru turun dari langit ke bumi. Atau ini adalah gadis cantik yang sedang sudah menghiasi dirinya, kemudian datang di tengah para para laki-laki yang banyak menantinya. Nah momentum inilah Batu Lanti yang hari ini menjadi konsumsi yang sangat menarik, sajian-sajian yang sangat menarik oleh seluruh kalangan politisi. Tidak hanya politisi tapi semua kalangan lah tentang Batu Lanti. Mimpi kita tentang Batu Lanti seperti apa nih? Kedepannya pinginnya Batu Lanti seperti apa? Sebenarnya tidak muluk-muluk Bang. Batu Lanti saya inginkan
samalah seperti 24 kecamatan yang lainnya agar tidak terjadi marginalisasi di khususnya di Kecamatan Batu Lanti. Seperti apa dan bagaimananya nanti kita akan kupas lebih tajam lagi setajam silet. Karena banyak hal yang harus kita bedah hari ini. Oke. Gadis cantik yang bernama Batu Lanti itu memiliki sumber daya yang luar biasa, termasuk sumber daya alam, sumber daya perkebunan, pertanian. Nah, saya ingin beralih ke Sutarjo ini. Pada posisi strategis Batu Lanti yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa itu, John, apa keunggulan dominan yang belakangan ini nampak sebagai, katakan saja, nilai tambah Batu Lanti dalam konteks pertanian dan perkebunan? Baik, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara masalah Batu Lanti hari ini sudah tidak awam lagi sebenarnya. Nah, tapi ketika kita melihat dari sisi lain keseksian Batu Lanti hari ini, dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya, ya Batu Lanti tidak tertinggal begitu jauh dari kecamatan-kecamatan lainnya. Nah, dari sisi potensi sumber daya alam yang ada di sana, banyak hal sebenarnya yang ada di Batu Lanti, terutama dari sisi perkebunannya. Ada kopi, ada kemiri, ada vanili, ada alpukat, dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi juga ada kearifan lokal yang ada di sana, seperti misalnya menganyam dan anyaman bambu, anyaman pandan, segala macam. Itu saya kira potensi Batu Lanti yang sekian banyak itu, masyarakat untuk menyambung hidupnya mereka dengan terkungkung dengan suasana keterisolirnya mereka, itu bisa hidup di sana. Saya ingin menyinggung masalah kopi. Luas perkebunan yang ada di Batu Lanti yang ditanami kopi itu kan luar biasa. Itu kalau dihitung rata-rata per tahun itu Batu Lanti mensuplai berapa ton kopi bagi bawah atau bagi mungkin masyarakat di daerah lain. Nah, kalau menurut data statistik buku dalam dari catatan statistik Sumbawa, kantor statistik Sumbawa, yang saya pernah baca, kalau tidak salah itu tahun 2018. Jadi ada Sumbawa dalam angka itu. Nah, luas perkebunan kopi di Batu Lanti itu ada sekitar 2.400 hektar secara keseluruhan ya, di Batu Lanti. Nah, terkait dengan hasil ini, kopi ini sungguh sangat luar biasa, Abang Da. Jadi bukan hanya dikenal di NTB saja, tetapi di luar negeri pun sudah dikenal bahwa kopi Tepal, kopi wilayah Batu Lanti itu nah, total produksi rata-rata setahun berdasarkan data statistik. Nah, kalau berdasarkan data statistik yang 2018, Sumbawa dalam angka itu ada sekitar lebih kurang 2.000 ton per tahun. Per tahun. Angka yang luar biasa ya. Tetapi selain kopi kan ada vanila ya. Ada vanili ya. Kemudian ada kemiri. Ada kemiri. Ada alpukat, ada buah-buahan lah gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana cara masyarakat Batu Lanti setelah menanam, memproduksi atau panen lah dengan hasil kebun dan buah-buahan itu, ketika dia pasarkan, apakah mendapatkan harga yang layak? Karena lihat dari cara ngangkutnya, nah, kayaknya jauh dari. Kalau dilihat dari perspektif hasil buminya di sana, dari sisi hasil perkebunannya memang luar biasa. Semua tumbuhan mungkin di Batu Lanti bisa tumbuh, Bang. Nah, tapi ketika kita melihat dari nilai jual, nilai untuk memberi daya tambah ke masyarakat,
itu mungkin dalam tanda kutip masih kurang sama sekali. Belum maksimal, Artinya kopi dengan keberadaan potensi seperti vanili, seperti kemiri itu ya paling hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk yang lebih besar, untuk menjual ke yang lebih besar, menghasilkan daya beli yang lebih banyak, itu masih sulit. Karena apa? Pertama, Biaya masyarakat transportasi. mengira bahwa nilai tambah dengan transportasi itu tidak menjamin bahwa daya belinya di Sumbawa itu bisa melebihi ongkos mereka untuk menjual. Jadi lebih mahal di biaya angkut ya, biaya transport. Betul. Oke, selain itu gimana dengan hasil hutan berupa rotan itu? Nah, kalau hasil rotan, karena ada beberapa desa di sana Bang Da, termasuk desa Baudesa, desa Batu Rotok itu yang masih wilayah hutannya masih besar, masih belantaranya masih cukup rimbun, cukup luas. Jadi kalau di posisi di tepalnya masih udah berkurang hasil rotannya. Tapi kalau di daerah lain masih banyak, ketersediaannya masih banyak. Kemudian tadi disinggung masalah industri kerajinan rakyat dalam bentuk tembikar ya, kemudian bakul, dan alat-alat dapur, alat-alat kehidupan rumah tangga itu. Bagaimana perkembangan? Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri, misalnya yang di Tepal, karena masing-masing wilayah itu beda ya. Mungkin dari sisi misalnya ada yang misalnya wilayah Baudesa itu produk lokalnya sering ke Tampi, Tampi ya. Tampi. Oke. Jadi Tampi. Kalau di Tepal yang cenderung dibuat oleh masyarakat, ya kebutuhan rumah tangga itu adalah bakulan untuk nasi, ada yang jenis besar, ada yang jenis kecil. Iya. Termasuk keranjang. Termasuk keranjang. Dan tikar pandan, itu yang lebih khas. Ada kelampi juga. Jadi ya kelampi. Nah, karya-karya industri kerajinan seperti itu katanya untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak. Betul. Dan bahkan saya jamin 100% saya jamin itu rata-rata keberhasilan anak orang di Batulanti, termasuk saya ini, adalah karena orang tua saya adalah penggiat dan pengrajin anyaman bambu yang dijadikan tampi. Dan saya masuk SMA itu uang 560.000 itu bukan dari hasil kopi, bukan dari hasil jual kemiri atau yang lain, tetapi murni dari hasil anyaman tampi orang tua saya. Oke. Sekarang saya pindah ke Amran. Amran masih kuliah ya? Masih. Di mana? Di ISBUD. Di ISBUD ya. Oh hebat. Jurusan apa? Sosiologi. Sosiologi. Sedikit. Amran pasti menangkap perasaan hati mahasiswa Batulanti. Setelah Amran datang ke Sumbawa, lihat teman-teman dari kecamatan lain gitu kan, pakai motor dari kampungnya langsung gitu. Dan mereka bercerita nyaris tak ada kendala tuh pulang pergi ke desa. Tapi kalian di Batulanti tidak seperti itu. Nah, bagaimana perasaan hati mahasiswa Batulanti terhadap kondisi kayak begini? Karena menurut cerita Edi, sejak dia MTS meninggalkan Batulanti, tapi hingga sekarang tuh dia menemukan realitas yang sama gitu kan. Tak ada. Bagaimana perasaan hatimu sebagai mahasiswa? Coba diceritakan. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulhamran. Saya adalah salah satu mahasiswa yang memang saya keturunan dari Batulanti. Ibu saya dari sana dan saya pernah tinggal di sana, dan komunikasi sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Tentu tadi pertanyaan dari Bapak sendiri terkait bagaimana sih perasaan teman-teman mahasiswa yang di sana. Tentu kalau kita bicara perasaan, ini
memang tidak bisa dibayangkan saking mirisnya. Kalau kita bilang cemburu sosial, ya memang kita cemburu sosialnya luar biasa dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Kabupaten Sumbawa. Nggak usah lah jauh-jauh mengikuti gaya metropolitan kan. Kita dengan gaya antar kecamatan saja kita sudah luar biasa ya. Kami merasa ada yang kurang gitu. Bagaimana kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yang ada di Kabupaten Sumbawa ini terhadap wilayah kami yang ada di sana. Oke, persoalan mendasar yang dirasakan apa? Transportasi atau infrastruktur jalan? Memang yang paling sakral, yang paling mendasar itu adalah infrastruktur jalan. Ya, yang sampai hari ini pun kami tetap mengucapkan selamat pagi karena semangat pagi kami itu terus berjuang untuk bagaimana memperjuangkan Baturanti agar seperti daerah yang lain. Iya. Kalau dihitung dari jalan yang layak dilalui sekarang ini, sampai dengan titik itu berapa kilo sebenarnya? Enggak terlalu jauh ya? Kalau Dari Punik dari Punik ke Tepal saja itu 17 kilo. Sekitar 20-an lah ya. Belum ya. Dari Tepal ke Batu Rotok 21 kilo. Iya. Dengan kegagahan pemerintah kita yang luar biasa kan, ngerjakan jalan yang 20-an kilo nggak bisa gitu. Bangun bendungan di mana-mana bisa. Nah, itu adalah hal yang paling urgent sebenarnya, sehingga semua sektor-sektor lain akan sulit berkembang. Bahkan misalkan kalau kita bicara hasil perkebunan, pertanian dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh saya tadi kan. Jadi bicara pendapatan dan penerimaan dan pengeluaran itu jadi seolah-olah balance yang lain gitu. Jadi sehingga menghasilkan sesuatu yang begitu berkurang karena ada salah satu sebabnya. Baik, sebagai mahasiswa saya mau nanya ini. Benarkah orang Baturanti baik hati? Tabah ya. Karena opini yang berkembang itu orang Baturanti itu baik hati dan tabah dia. Sabar. Ya. Saya kasih contoh di daerah lain, Alas misalnya gitu. Air PDAM-nya anda jalan 1 hari itu udah dimulai. Dibakar. Kemudian di hutan, gitu kan, pupuk kita terdistribusi secara maksimal, ribut tuh sambil kabupaten. Dan selesai pada saat itu juga. Tapi kemudian Baturanti kita lihat sampai sejauh ini berapa puluh tahun kita merdeka, 75 tahun ya? 75 tahun. Urusan jalan 20-an kilometer tidak selesai, kita masih sebaik hati gitu. Apakah karakter mahasiswanya memang melankoli atau bagaimana? Kalau kita bicara karakter ya Bang, sikap, memang dari hasil pengamatan saya sendiri ya, memang perjuangan masyarakat Baturanti ini laksana gimana ya, kesabarannya untuk dalam menghadapi kehidupan ini seperti onta. Gimana maksudnya seperti onta? Sabar dan tunduknya seperti onta. Itu perjuangannya menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai realita. Bahkan tetap memberi manfaat seperti matahari kemana-mana. Ini salah satu senior saya ini. Dan Syekh Zainuddin Al-Tepali, dia memberi kehidupan sampai ke Mekah. Iya, itu saking sinar matahari. Ke negeri onta itu. Gitu. Iya. Ke negeri onta itu. Nah, jangan-jangan ada pesan yang ditinggalkan oleh beliau kepada anak cucunya untuk tetap sabar. Kemudian sampai sekarang ini masyarakat Baturanti dengan persoalan yang 22 lebih kilometer itu masih mau berdamai dengan kekuasaan. Kalau kita bicara berdamai, yang namanya perdamaian itu sudah ada kesepakatan. Dan sampai hari ini sekalipun narasinya berdamai, tapi sampai hari ini tetap belum ada kesepakatan bahwa Baturanti itu sejahtera seperti masyarakat yang lain. Saya khawatir begini, dalam konteks kemahasiswaan gitu, karena saya pernah jadi mahasiswa, Edi juga pernah gitu kan, kita pernah. Jangan-jangan gitu kan, di dalam perjuangan aksinya mahasiswa Baturanti itu tidak bawa batu, tapi yang dibawa itu es batu. Dianggap itu batu gitu kan.
Sehingga belum sampai tempatnya itu sejuk aja gitu kan, bahkan ngajak teman-teman yang berdoa untuk bersabar. Karena faktanya realitas kita dapatkan kali ini, sampai sudah merdeka Republik ini kan 22 kilo nggak diselesaikan. Kalau menurut saya ya, kalau kita bicara kesejahteraan itu, marilah kita sama-sama lihat sisi humanisme kita. Dan itu adalah nilai-nilai yang memang kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Jangan hanya karena kepentingan harus ada seperti ini sesuatu yang luar daripada konteks humanisme gitu ya. Tapi kan masyarakat Batulanti taat bayar pajak. Apalagi Artinya begini, kontribusi Batulanti kepada negara itu luar biasa. Dan bahkan mempersembahkan mahasiswa yang kalem gitu kan, yang bersahabat, mempersembahkan sumber daya tokoh-tokohnya juga baik hati semua gitu kan. Datang ketemu pejabat pun kadang-kadang ngasih kopi meskipun jalannya susah. Ini sesuatu yang unik gitu kan. Sehingga ketika ketemu dengan sebuah tuntutan ingin perubahan termasuk dalam konteks infrastrukturnya, ada upaya ingin berdamai. Nah, saya coba nanti dipikirkan itu. Nah, saya kembali ke Edi dulu. Ada filosofi nama yang barangkali perlu dikaji kembali. Kenapa nenek moyang kita ini memberi nama Batulanti? Saya sedang mencari filosofi. Kalau dibilang batu ya batu gitu kan, itu benda keras gitu kan. Lantai itu bisa dia berada pada dataran yang tinggi, melanti dia berada di dan berbukit-bukit. Ya seperti tangga batu-batu. Kalau mulai disebutlah batu lantai. Untuk menuju ke batu itu kita harus melantai lagi dan seterusnya. Itu filosofi harfiahnya tentang batu lantai. Tetapi filosofi yang lebih anunya, dia batu. Saya khawatir jangan-jangan sebagian batu yang dibawa oleh burung ababil itu pas jatuh di batu lantai itu langsung adem dia, nggak membakar gitu. Sehingga apa hasilnya itu kan gerakan-gerakan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh batu lantai sejuk-sejuk amat gitu. Sehingga apa yang menjadi targetnya sampai dengan 75 tahun Indonesia merdeka ini urusan jalan 20-an kilo nggak selesai. Jadi tanggung jawab ente nih, gimana di? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang infrastruktur jalan ya, ini konsumsi yang sudah basi sekali di baik internal mahasiswa, pemuda maupun pegiat-pegiat perubahan Batulanti lah. Karena apa? Bahwa dari awal kemerdekaan Kabupaten Sumbawa ini dideklarasikanlah sebagai Kabupaten Sumbawa hingga pada tahun 2020 ini belum begitu memberikan kontribusi yang bagus lah terhadap masyarakat Batulanti dalam konteks infrastruktur jalan. Nah, kami sendiri di gerbong-gerbong kepemudaan ini sangat bingung ya, apa faktor yang fundamental yang membuat pemerintah Kabupaten Sumbawa ini tidak bisa menuntaskan persoalan jalan yang semestinya itu tidak terlalu sulit untuk dituntaskan. Oke, stop. Kita masih ada satu lagi tokoh Batulanti. Kita minta dia bicara tentang bagaimana eksistensi kampung halaman. Oke, kita lanjutkan ini. Saya lanjut sedikit tentang yang tadi. Itu yang membuat kita bingung sejak deklarasi kemerdekaan Kabupaten Sumbawa hingga tahun ini pemerintah belum mampu menjawab persoalan infrastruktur Batulanti yang mestinya itu bisa dijawab dan bisa dieksekusi. Nah, itulah sebabnya saya dari waktu masih kecil ya, kecilnya itu waktu kita SMP, itu sudah pernah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh senior-senior kita. Katakan saat itu ada almarhum Pamanda Suharman, kemudian ada Bang Amrullah, kemudian Bang Adenan, Bang Hasrun, kemudian Bang Suparjo, kemudian Bang Ibi, Batuto. Ini adalah aktor-aktor yang saat itu melakukan pergerakan di Batulanti. Nah, kita saat itu masih culun-culun, ikut demo dan segala macam, dan gerakannya nggak tanggung-tanggung. Saya masih ingat
kantor DPR-nya masih di DPR lama. Kemudian pasca itu ya belum ada hasil. Kemudian ada aksi yang kemudian besar-besaran juga dilakukan oleh teman-teman pada tahun 2015 Bang ya. Dan itu ada semacam kesepakatan bersama antara pemerintah legislatif saat itu, kemudian eksekutifnya diwakili oleh Dinas PU ya. Kemudian ada tanda tangan bersama kepala desa yang menyepakati beberapa poin-poin tentang kesepakatan bersama yang ditandatangani di atas materai 6.000. Nah, itu pun belum memuaskan ya, mendapat jawaban yang apa namanya, yang sesuai harapan lah daripada masyarakat. Nah, di era-era kita ini pun sering melakukan aksi-aksi yang seperti itu. Tapi kemarin tapi yang di tangannya itu kan bukan batu. Ya, ya. Es batu. Es batu. Oke, lanjut. Jadi kemarin ini sama Bang John ya, kebetulan beliau sebagai korlap kemarin dan teman-teman mahasiswa, kita melakukan aksi juga dengan pola yang berbeda Bang ya. Kemarin kita minta difasilitasi oleh DPR, dalam hal ini ada Bang Rapik, ini salam hormat pada abang tua saya. Beliau memfasilitasi mempertemukan kita dengan beberapa pihak yang bersangkutan, termasuk saat itu Dinas PU. Nah, itulah yang kemudian saya katakan jawabannya itu adalah ada pada pemimpin itu sendiri. Persoalannya maksud saya Bang, ada pada persoalan pemimpin itu sendiri. Bukan yang menjadi alasan mereka selama ini adalah tidak ada anggaran yang kita gunakan untuk menuntaskan persoalan infrastruktur batu lantai, disebabkan karena adanya keterbatasan APBD kita. Nah, kalau saya pribadi melihatnya bukan pada persoalan APBD-nya, tetapi adalah persoalan sejauh mana kemudian hajatan, kemauan daripada pemimpin ini untuk menuntaskan persoalan batu lantai. Karena sebagai contoh misalnya, saya masih ingat ada jalan janji kampanye paket Usnimo ini tentang jalan pas mantap ya, tentang menuntaskan persoalan infrastruktur jalan. Ini sering saya sorot di mana-mana. Kalau betul-betul mau menuntaskan persoalan batu lantai, ada semacam kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, itu persoalan kecil. Kenapa beringin sila itu bisa dituntaskan? Kenapa pasar sketeng itu bisa dituntaskan? Kenapa kemudian rumah sakit itu bisa dilakukan? Persoalan batu lantai ya tidak bisa gitu loh. Ini pertanyaannya yang membingungkan. Oke, kita tanya ke Korlap. Ini Korlap ini beliau ini kemarin. Nah, apa yang Anda lakukan dengan es batu itu, Korlap? Jadi memang Setelah itu ente ya. Kita berbicara hasil Abang Da, sejauh ini mungkin karena kami dalam artian ada kedekatan emosional juga dengan abang-abang kita yang di DPR, dengan kedekatan emosional juga kita coba sentuh dengan cara hearing. Nah, tapi hal ini selalu menjadi hal yang normatif saja Abang Da. Jadi ke depan mungkin ini kita mungkin sudah tidak akan kita terlalu banyak berinilah apalah segala macam. Kita kepingin ke depan ini bagaimana caranya orang di sana yang akan datang gitu, tanpa harus kami yang membawa misi itu untuk minta perbaikan, minta perhatian ke sana. Jadi biar nanti masyarakatlah yang menghakimi hak-hak ini gitu. Oke, kita beralih sejenak. Ini kebetulan ada tokoh muda juga dari Batu Lantai. Siapa namanya tadi? Sumanto. Ini pemakan manusia ya. Tetapi dia orang baik hati juga. Nah, kita minta tanggapannya deh. Bagaimana cermatan Adinda nih tentang Batu Lantai dengan beberapa persoalan, terutama infrastruktur yang tidak selesai. Silakan. Terima kasih Bang. Jadi tadi sudah disampaikan oleh abang-abang saya di sini tentang secara garis besar persoalan yang ada di Batu Lantai termasuk infrastruktur itu. Jadi kalau menurut secara pribadi saya sendiri, karena terlahir dari tanah Batu Lantai juga di sana, jadi asli Tepal saya. Jadi Tepal dari, kalau kita lihat anak-anak Batu Lantai sekarang itu, kalau kita melihat dari potensi dimanapun tersebar di Sumbawa, di sampai Jawa, sekalipun bahkan sampai luar negeri. Nah, jadi dari sisi SDM-nya tidak kalah dengan kecamatan ataupun kabupaten yang lain yang ada di Sumbawa maupun yang ada di NTB tersendiri. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, memang Batu Lantai sudah menjadi sudah masuk bulian lah kalau seperti itu. Jadi dengan para calon-calon yang akan
menganggap diri bahwa akan memimpin Sumbawa ini, terutama Batu Lantai selalu menjadi seksi dibahas. Nah, terutama pada saat ini ya, momen-momen seperti ini Batu Lantai memang sangat pas dijadikan trending oleh mereka. Tapi nyatanya ke depan seperti apa sudah kita saksikan selama ini, memang nol besar seperti itu. Yang katakan saja pada waktu itu ada yang mengatakan bahwa jalan mantap, 3 tahun jalan mantap. Kemudian baru-baru ini juga kita dengar ada yang 1 tahun yang berjanji jalan Batu Lantai itu akan mantap. Nah, tapi kita akan lihat ke depan seperti apa. Yang jelas kalau yang ada di Batu Lantai itu memang ada satu potensi yang tidak kalah dengan kecamatan-kecamatan ataupun kabupaten yang lain. Misalnya dari segi potensi pelajar, potensi pelajar ya dari, katakan saja salah satu contoh yaitu penghafal Al-Quran. Nah, ini potensi yang luar biasa yang telah hadir di sana, tetapi pemerintah selama ini memang tidak pernah melirik ke hal seperti itu. Contoh saja di Tepal tersendiri, sampai saat ini penghafal Al-Quran itu lebih kurang 20-30 orang ada. Kalau kita memang menurut pandangan saya sendiri, ya mungkin belum ada di kecamatan ataupun kabupaten lain yang ada. Ini kita berbicara masalah lingkup kecil, ini desa, lingkup kecil di desa. Belum kita berbicara secara keseluruhan yang ada desa-desa yang ada di kecamatan Batu Lantai. Jadi hal-hal seperti itu sepertinya pemerintah itu seharusnya sudah melirik hal seperti itu. Apa yang menjadi PR mereka di situ seharusnya selalu untuk dibangun ke depannya seperti apa, untuk dikembangkan. Tapi nyatanya hanya menutup mata ya ke Batu Lantai. Pada saat momen-momen seperti ini ya mereka membuka sayap ke sana jadi untuk mengambil partisipasi masyarakat Batu Lantai untuk bisa melirik ke sana. Setiap persoalan biasanya ada asbabun nuzul, ada sebab akibat. Dan setiap masalah yang kemudian kita sodorkan selalu juga ada alasan. Kepada siapapun yang akan kita gugat dalam konteks komitmen kepada Batu Lantai, dari rentang perjalanan kepemimpinan berkali-kali pergantian kepemimpinan, selalu saja muncul alasan. Kenapa kan? Kenapa tidak? Ada saja alasannya, karena ini, karena itu. Sekarang nambah lagi alasan baru. Saya khawatir begini, jangan-jangan ada calon pemimpin yang bilang, kalau kita tembuskan jalan ke Batu Lantai nanti, jangan penghafal Al-Qurannya makin berkurang. Kan karena kita punya sumber daya itu, ada 20-an penghafal Quran di sana. Nanti jangan jadikan alasan oleh tokoh-tokoh politik ini, kalau kita tembuskan jalan ini, nanti orang di sana menjadi lebih enak hidupnya, akhirnya lupa hafal Quran. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itulah. Saya kembali ke mahasiswa. Amran, ya. Gimana nih teman-teman mahasiswa melihat eksistensi Batu Lantai dalam konteks kekinian dulu? Sekarang ini seperti apa? Atau apa yang ingin ke depannya seperti apa? Nah, cuma jelas secara pribadi saya tersinggung dengan perkataan dari abang tadi terkait soal dianggap kami masyarakat Batu Lantai ini seperti es batu ya, yang mudah cair. Dan insya Allah ya dalam waktu dekat kami masyarakat Batu Lantai ini akan tetap menyuarakan kebenaran tentang keadilan yang harus diutarakan di masyarakat Batu Lantai. Bukan hanya kami akan datangkan langsung itu ya, datangkan langsung batu ababil itu masyarakat Sumbawa ke ke pemerintah Kabupaten Sumbawa itu untuk saya lempar orangnya langsung gitu loh. Enggak kantornya ya? Ngapain lempar kantornya, nanti juga akan diganti lagi dengan yang baru. Tapi orang langsung orangnya saja. Karena begitu sudah ya gimana ya, tingkat kesabaran kami dari masyarakat Batu Lantai ini sudah terlalu berlebihan gitu loh. Iya. Berarti ingin dipakai peristiwa Rengas Dengklok. Ya karena memang ada opini yang berkembang bahwa masyarakat ada karakteristik ya, masyarakat Batu Lantai itu relatif penyabar, ya, baik hati gitu kan. Datang ke pejabat yang menipunya itu kadang-kadang bawa oleh kopi, bawa oleh coklat, bawa oleh kemiri, madu gitu kan.
Sehingga ini kan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Masyarakat Batulanti itu kan besok kita bisa berdamai lagi gitu kan. Saya khawatir begitu, karena betul tadi ada jalan setahun, ada jalan 3 tahun apa kan. Tapi jujur, persoalan kita sekarang ini bukan pada siapa yang mengerjakan apa sebenarnya, tapi bagaimana orang ini berpihak enggak kepada persoalan ini. Kalau ditanyakan apakah bupati terdahulu bisa menyelesaikan itu, bisa. Apakah gubernur yang sekarang atau gubernur yang dulu bisa menyelesaikan jalan Batulanti? Bisa. Apakah calon bupati yang sekarang ini bisa menyelesaikan itu? Bisa. Tetapi persoalannya adalah siapa yang berpihak terhadap persoalan ini. Nah, kalau tidak ada realitas terhadap apa yang dijanjikan, apa yang dibacakan, apa yang divisi misikan di dalam konsep-konsep pidato itu, nggak mungkin bisa direalisasikan kalau tidak ada keberpihakan. Jadi barangkali ada kekeliruan kita selama ini. Kita teman-teman tadi mencari mitra yang keliru. Mungkin mencari pemimpin yang mau berjanji. Kalian itu mencari pemimpin yang mau menandatangani pernyataan atas materi saja mungkin. Kalian mencari pemimpin yang kadang-kadang menangis-nangis gitu kan, ikut berduka cita saja, tapi tidak mencari calon pemimpin yang berpihak kepada kepentingan kalian. Sebab kalau berpihaknya muncul itu dengan sendirinya mereka akan tidur di situ sampai sore. Karena kita melihat banyak fakta di daerah lain, bahkan di titik-titik yang jauh lebih terpelosok daripada Batulanti itu banyak persoalan bisa diselesaikan. Semua Barat misalnya, Kabupaten Barat, ada 3 titik daerah pelosok selesai karena ada keberpihakan. Di daerah lain juga Bima juga. Di daerah lain, kabupaten lain juga banyak hal yang lebih susah, lebih rumit, tapi terselesaikan. Kenapa? Karena ada pemimpin yang memiliki keberpihakan. Nah, ke depan kita pinginnya seperti apa ini? Ya, jadi memang itu persoalan yang paling penting tadi ya. Kita siapa yang memiliki hajatan keberpihakan terhadap persoalan Batulanti. Saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Abang tadi. Mungkin kita tidak asing lagi dengan Sulawesi Selatan, mungkin yang di Siku itu jauh lebih parah di sana daripada di Batulanti. Bayangkan Bang, biaya transportasi kita ke Batulanti hari ini kita pakai ojek itu mencapai angka 250.000 ke kampung saya. Tapi kalau ke Batu Rotok mungkin di atas itu lagi 300.000. Ini orang tua datang, saya cater ojek 2, wajib 500.000, itu PP 1 juta. Nah itu jauh lebih mudah saya jalan-jalan ke Mataram daripada ke Busuk. Nah maksud saya, pernah nggak terbayang si pemimpin kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Batulanti. Nah sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan sedikit pun. Ya sepanjang ada kemauan, ada rasa keberpihakan kita terhadap persoalan, ada rasa empati simpati yang dirasakan oleh para pemimpin terhadap beban masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat Batulanti. Karena masyarakat Batulanti betul apa yang dirasakan oleh Abang tadi, kultur masyarakatnya itu budaya tinggi, dengan rasanya itu terlalu tinggi sekali Bang. Bayangkan kalau ada pemimpin calon lah katakan yang ke sana, bukan calonnya yang kasih biaya, malah mereka yang rela memberikan menggorok sapi dan segala macam. Itu maksud saya itu saking tingginya itu rasa kemanusiaannya dan segala macam. Nah ini seharusnya dibayar dengan yang setimpal oleh masyarakat, oleh pemimpin kita, karena mereka tidak banyak keinginan dan kemauannya sebetulnya ada keberpihakan terhadap kondisi mereka. Nah, saya terkesimak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yakub Keswara Bang ya. Karena jalan ke Batulanti itu di eranya beliau ya, di eranya Pak Yusuf Kalla. Nah, sebetulnya pemimpin itu ketika dia berpihakan ke sana itu betulnya telah mencatat sejarah bagi pemimpin di eranya dia sendiri. Nah, ini karena memang kita sadari lah ya, pemimpin kita ini kan beda lah kalau sudah kita berbicara dunia politik itu kan serba beda lagi. Nah, saya berharapnya itu politik oke lah, tidak bisa kita menatifikan dalam dunia demokrasi, tapi masalah sosial, masalah kemasyarakatan kita itu yang
sangat ekstrim seperti ini juga jangan politisasi gitu ya, politisasi. Nah, tetapi kita lebih hadir untuk menjawab persoalan. Sebetulnya kita lebih membutuhkan sosok-sosok yang seperti itu, karena bayangkan Bang, sumber daya manusia kita Bang ya di Batulanti hari ini luar biasa. Di Unram itu kan dekan saya di Unram itu Profesor Aja Wahab, beliau orang Batulanti, orang Batu Rotok. Nah, sumber-sumber daya yang lain juga yang ada di kampus Sumbawa juga banyak orang Batulanti. Nah, ini sebetulnya sudah saatnya Batu Sumbawa ini membalas sumbangsi kebaikan-kebaikan ini terhadap persoalan yang dialami. Bayangkan ini lagi ngetren lagi kopi tepal yang sudah dijual ke sana ke sini. Maksud saya apa lo balasannya terhadap branding yang ada di Batulanti itu berefek terhadap nama baik Sumbawa. Nah, kalau kita mau sederhanakan sebetulnya kita ingat di Sulawesi itu ada kawasan yang cukup daratan tinggi di sana, Melano saya lupa namanya itu. Dia itu sulfri sayur mayur itu dari sana Bang. Nah, saya menginginkan Sumbawa ini seperti itu. Kita nggak perlu lah beli kangkung, beli cabai, beli terong dari Lombok, tapi cukup survei dari Batulanti ketika misalnya potensi daerah ini betul-betul dipetakan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Bang John tadi, ada perkebunan, ada kemudian perikanan. Ini kan tidak dipetakan dengan baik. Kapan pemerintah daerah ini melakukan penyuluhan terhadap petani kopi misalnya di sana, atau petani kemiri, atau yang lain-lainnya kan nggak pernah. Nah, ini yang serba salah lah saya lihat, daya trik yang diambil oleh pemerintah kita dalam melakukan pemetaan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kita. Oke, nanti baru bisa tuh kalau Om Ran sudah jadi bupati. Amin. Amin. Tapi relatif ngeri loh Om Ran, kalau bawa batu ababil itu kasih kena itu. Tapi terserah kalian lah kan itu. Itu barangkali cara yang paling baik kan, kalau selama ini terlalu bijaksana. Oke, Starjon. Gimana Pak? Dalam konteks pengolahan hutan, saya juga mendeteksi ada izin membuka lahan untuk mengambil kayu dengan alasan rotan dulu ya, beberapa tahun yang lalu dengan alasan rotan. Tapi kan sebagian itu nempel dengan kayu-kayu. Yang diambil itu tidak hanya rotan, tidak hanya madu kan, tapi kayu dia sama batang. Bahkan kemudian dibuka lahan baru untuk tanam kopi baru. Maksud saya adalah membuka lahan itu kan menggunakan alat berat. Karena alat berat, pengusaha yang mengambil peran itu kan, bahkan mereka membuka jalan untuk jalan perintis menuju ke titik di mana usaha pengambilan rotan atau kayu itu jaraknya itu bahkan sampai puluhan kilometer. Tahu artinya? Pengusaha yang hanya modal untuk mendapatkan keuntungan rotan aja bisa mengerjakan jalan seperti itu berpuluh-puluh kilo. Tapi kan menjadi lucu kalau pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki, dengan jaringan segala macam, nggak bisa. Ini hal yang unik gitu kan. Tapi ini bukan saya memprovokasi, ini membuka ruang penyadaran gitu. Karena saya khawatir apa yang disampaikan oleh Edi itu jangan-jangan calon bupati yang datang yang pernah berjanji besok ke sana itu dikasih lagi kerbau yang dipotong, kasih makan enak gitu kan. Tapi kalau sekarang udah tamat kayaknya. Ini artinya bahwa inilah ruang kesadaran yang mesti dibangun dalam rangka menyadari bahwa ada sumber daya yang tidak terbalas secara setimpal. Nah, coba Dinda, apa harapan terakhir kita ke depan kepada pemerintah, calon pemimpin itu apa? Ya, dari kami harapan daripada masyarakat Batulanti secara umum ya sama. Jadi bagaimana Kecamatan Batulanti ini setara dengan kecamatan-kecamatan yang lain, terutama dari sisi infrastruktur ini. Nah, jadi jika infrastruktur ini sudah memadai, sudah baik, sudah layak, ya, jadi otomatis penghasilan yang ada di sana, sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang terkelola di sana otomatis bisa memberi dampak terhadap pembangunan Sumbawa ke depan. Jadi intinya ke depan pemimpin siapapun itu ya mohonlah memberikan sedikit perhatian kepada masyarakat Batulanti, karena selama ini memang ya selalu dianaktirikan masyarakat seperti itu daripada kecamatan-kecamatan yang lain. Oke. Terima kasih. Closing statement, mahasiswa apa harapannya ke depan?
Ya, kalau harapan ke depan kami sebagai, saya perwakilan daripada mahasiswa mengharapkan agar semua potensi-potensi yang ada di Batulanti, baik itu perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin peran pemerintah itu harus terlibat terhadap semua sektor yang ada di Batulanti. Karena sangat banyak potensi-potensi yang ada di Batulanti. Untuk kemudian sebisa mungkin ada nilai jual lah di pasar gitu. Dari pemasarannya itu harapan kami dari mahasiswa. Kemudian yang tak lebih penting lah, tolonglah kembali lagi ini masalah infrastruktur ini, karena ini salah satu akses untuk mempermudah potensi-potensi lain ini untuk berkembang dan maju. Sampai hari ini kami pun tetap mendengungkan Batulanti itu maju, Batulanti maju, tapi modelnya masih seperti yang dulu. Itu harapan mohon siapapun yang jadi pemerintah ke depannya, mohon untuk tetap ya mengkoordinir semua daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jangan pilih kasih. Oke. Ke Stadion, apa statement terakhirnya tentang ini? Catatan penting buat kita semua, dan saya mewakili masyarakat Batulanti. Dalam hal ini saya sama teman-teman muda, teman-teman penggiat pembaharuan kemajuan Batulanti hari ini. Kedepannya pemerintah ini janganlah lebih banyak duduk di kantor menunggu laporan anak buahnya, santai tinggal terima telepon di kantor. Cobalah sekali-kali sebagai pemegang palu kekuasaan itu turun langsung lah ke lapangan. Bagaimana sih kondisi masyarakat saya dipilih oleh masyarakat, masa saya duduk enak di kantor saya tidak melihat masyarakat saya sendiri gitu. Artinya ada harapan dari masyarakat Batulanti hari ini dengan kehadiran banyak pemimpin, calon pemimpin kita hari ini yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Janganlah berbohong lagi gitu Abang dah terhadap Batulanti, kondisi Batulanti ini. Terus terang masyarakat Batulanti hari ini sudah menilai siapa yang layak sebenarnya untuk memimpin Sumbawa ke depan. Nah, tapi ada catatan yang paling sangat penting yang perlu calon pemimpin di Sumbawa ini tahu, bahwa siapapun yang berjanji dan memberikan iming-iming harapan kepada rakyat Batulanti, suatu saat akan menimpa dirinya sendiri. Karena hari ini memang Batulanti dengan 24 kecamatan, 23 kecamatan lain, Batulanti lah yang paling kondisinya paling parah, terutama infrastruktur Abang dah. Oke. Nah, terakhir Edi, tokoh muda yang juga akademisi ini. Apa jadi, statement terakhir? Apa namanya? Saya sering diskusi sama Bang John ini, Bang. Kita bilang bahwa perjuangan Batulanti dari generasi ke generasi sampai saat ini belum membuah hasil. Jadi di generasi kita ini mau tidak mau, suka tidak suka harus berbuah hasil. Itu yang saya sampaikan ke beliau dan kita sepakat dan komitmen dengan itu. Kita di Batulanti itu Bang ada lembaga khusus ya yang kita sebut dengan Batulanti Center. Ini adalah kumpulan anak-anak muda, tempat untuk menuangkan ide dan gagasan curhatan terhadap Batulanti. Nah, saya berharap kepada siapapun nantinya yang diberikan mandat amanah ini, maka tolonglah yang pertama jangan sekali-sekali untuk kita berbohong. Saya ini Bang agak sedih ya, kenapa seakan-akan dalam tanda kutip ya, saya tidak ingin justifikasi bahwa politik itu tidak bagus, karena itu adalah politik itu adalah sebuah keharusan dalam konteks negara demokrasi. Dengan narasi bohong itu tidak akan takut gitu loh, bahwa ada malaikat yang mencatat tentang apa yang kita ucapkan. Nah, maksud saya jangan terlalu untuk berbohong. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya tidak bisa diselesaikan, sampaikan saja. Kalau memang pun bisa diselesaikan saja, disampaikan apa adanya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang selalu dalam kerangka kebohongan gitu. Karena kalau sekali berbohong, maka selamanya kita akan dituntun dengan kebohongan itu sendiri. Oleh sebab itu, janjinya itu jangan terlalu muluk-muluk. Sebetulnya kita tidak terlalu ribet-ribet ya permintaannya di Batulanti itu Bang. Kita tidak minta hot mix sebetulnya itu. Paling tidak akses jalan ini baik di musim kemarau maupun di musim hujan itu dapat dilalui dengan baik.
Ya itu dalam artian dari titik-titik tertentu lah yang diselesaikan lah, karena ada tahapan. Bayangkan Bang, kalau dari desanya Bang John itu ke kampung saya yang semestinya kita tempuh 15 menit mungkin, kalau di musim penghujan itu bisa 3 jam. Saya pernah menangis itu. Dan bahkan saya inginkan kalau memang tidak percaya oleh pejabat kita ini, kita naik aja ke sana di musim kemarau, di musim hujan, barat siwa masalah yang tahu, dan barat pitu, barat siwa, biar dia tahu gitu. Masa kita tidak sedih? Oleh karena itu, mudah-mudahan 2020 ini adalah awal daripada kemajuan, kebangkitan atas persoalan batu lantai. Kalau enggak, bayangkan saat ini sudah banyak di grup itu Bang, batu lantai ini boikot untuk boikot untuk pemilihan. Untung kita yang muda ini mengerem ya, jangan sampai seperti itu kita bilang, karena itu kita juga tidak menghargai demokrasi. Itu apa? Karena saking jengkel dan bencinya terhadap janji politik yang dilakukan oleh para elit-elit kita. Nah, kalau 2020 masih diulang, maka saya nggak bisa menjamin Sumbawa ini akan berkibar api atau berkibar air. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang paling penting Bang. Saatnya mungkin sadarlah untuk demi kebaikan tahu dan tanah Sumbawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin sekalian, batu lantai itu adalah garis cantik yang di dalam dirinya banyak perhiasan emas. Dia tinggal di dalam rumah emas. Dia dikelilingi oleh batu-batu emas. Dan itulah kekayaan, aset sumber daya yang dimiliki oleh batu lantai. Tetapi janganlah karena sebuah kelalaian dan ketidakberpihakan, batu emas ini berubah menjadi batu. Sumber daya yang beku, yang tidak bisa memiliki nilai apa-apa. Bahkan jika pada satu titik di mana muak ini menjadi sesuatu yang menyakitkan, maka jangan salahkan mahasiswa kalau kemudian batu-batu yang dibawa oleh burung ababil Bombardir atau membombardir kelalaian ya, bukan kezaliman. Tapi ini realitas bahwa ketika Republik ini dimerdekakan sampai dengan baru kemarin kita merayakan peringatannya, realitas di batu lantai masih seperti yang dulu, masih batu di atas batu, dan mudah-mudahan ke depan dia tidak beku menjadi sebuah batu mati, tetapi batu lantai yang kemudian bisa memberi pencerahan kepada daerah, kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan bincang-bincang kami bermanfaat, dan bagi yang bisa memetik hikmah, sesungguhnya ini adalah hikmah. Jika di dalamnya ada pembelajaran, maka itu juga adalah hikmah. Jika di dalamnya ada peringatan, maka berhati-hatilah, karena kehidupan kita terukur dan terjaga serta ternilai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.